Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan percintaan ya, April 2021, dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra. Bagi kalian yang Sun Libra dan kalian pengen tahu Moon, Rising, Ascendant kalian bisa cek link di bawah sini ya, link yang ada di description box. Di sana aku menawarkan untuk kamu bisa lihat birth chart kamu secara Vedic atau birth chart kamu secara Hindu. Oke, nanti kamu bakal dapatin reportnya berbentuk PDF ya. Namun kamu harus punya jam lahir, tanggal lahir, dan tempat lahir yang tepat. Oke, nanti bakal berbentuk seperti ini. Oke, contohnya ya, seperti ini ascendance-nya, Jupiter-nya, Sun-nya, Venus-nya, Saturn-nya, Moon-nya ya. Ini adalah seseorang yang mempunyai rising atau ascendance Libra. Oke, jadi bakal berbentuk seperti ini ya. Dan pembacaan ini khusus percintaan, jadi energinya sudah pasti bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, Libra, jadi kalau memang gak resonate ya udah berarti memang bukan untuk kamu. Oke, ya. Jadi tolong jangan dipaksa ya sesuatu yang memang gak sesuai untuk kamu. Belajarlah untuk memahami energi di dunia ini itu beragam banget ya. Bisa kamu udah mengalaminya dan orang lain baru mengalaminya ya, atau orang lain udah mengalaminya, kamunya baru ya. Kamu harus paham masalah proses. Oke, kita lihat oracle-nya Libra. Untuk April 2021 percintaan. Oke, kalau kamu dengar suara ngorok kucing aku tidur ya di sini. Oke, Libra, di sini ada cornucopia. Lalu ada woman holding a heart. Dan ada man holding a coin. Dan di the bottom of the deck ada rest and rejuvenation. Oke, Libra. Energi kamu di sini ya yang bermain rest and rejuvenation. Aku ngerasain seseorang lelah sekali, capek ya. Seseorang yang merasa dia sebenarnya mengejar apa sih selama ini di dunia ini, di kehidupannya ya. Apakah mengejar ego atau mengejar kebahagiaan ataupun mengejar cinta ya, karena seseorang di sini menahan hatinya, rasanya ya, untuk nggak sakit ya, nggak lemah. Itu yang aku lihat. Kita lihat lagi oracle keduanya. Libra.
Di sini lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Ada heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Oke, di sini ada seseorang yang menahan rasanya, ya, feeling terdalamnya. Kamu ataupun dia udah merasa udah menemukan the one atau the one, ya, seseorang yang memang the one and only, yang satu-satunya yang memang kamu inginkan, kamu harapkan, yang memang kamu rasa perfect lah, ya, udah bertemu lah istilahnya, udah kenal orang ini, gitu ya. Dan seseorang benar-benar menyukai kamu, menyayangi kamu, ya. Seseorang ingin banget untuk mengekspresikan rasanya. Aku nggak tahu ini orang lama atau orang baru, yang pastinya seseorang mempunyai rasa yang besar terhadap kamu, ya, ataupun kamu mempunyai rasa yang besar sekali terhadap seseorang dan pengen banget diungkapkan, ya. The chaser in codependent relationship of abandonment issues. Oke, kenapa orang ini misalnya belum mengungkapkan, ya, itu karena dia takut untuk kamu tolak, ya. Orang ini ngerasa kalau kamu kemungkinan besar bakal meninggalkan dia, ya, menolak dia, ya. Seseorang ini benar-benar nggak mau ngambil risiko, ya, untuk gagal. Jadi itulah kenapa dia masih menyimpan dengan dalam rasa dia terhadap kamu, ya, masih ditutupin. Ataupun dia udah ngungkapin, ya, namun dia nggak benar-benar rilis, ya, ekspresikan rasanya. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Orang ini sangat merindukan kamu, ya, sangat berpikir tentang kamu, pokoknya kepikiran banget tentang kamu akhir-akhir ini, ya. Really, apa ya, in love banget lah orang ini. Dia mencintai kamu banget, maksudnya bukan yang gimana, aku ngerasain kayak jatuh hati banget gitu sih, lebih kayak apa ya, saat kita punya rasa yang kagum banget dengan seseorang, ya, rasa yang mendambakan, yes, itu yang aku cari dari tadi. Orang ini sangat mendambakan kamu dan sangat bangga akan kamu, ya. Dia sangat menyukai sosok kamu, ataupun kamu yang sangat menyukai sosoknya dia. Oke, ya. Ada guntur tiba-tiba, jadi memang mau hujan. Jadi kalau kamu dengar bunyi aneh-aneh, guntur, ya, ataupun hujan. Oke. Wow. Di the bottom of the deck-nya ada the mirror, mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Dan apa yang menjadi hal terbesar dia nggak mau ngungkapin ke kamu, ya. Orang ini sangat berkaca dengan diri dia sendiri. Dia ngerasa dia nggak baik untuk kamu, dia ngerasa dia nggak pantas untuk kamu, ya. Dia ngerasa kamu out of the league, ya. Kamu tuh di luar kayak jangkauannya dia, ya. Ataupun kamu yang ngerasa dia yang seperti itu, jauh dia di jangkauan, ya, kayak untuk menggapai bulan lah, ibaratnya kita sering dengar peribahasa, ya, bagaikan punuk yang merindukan bulan yang gak akan pernah bisa bersama. Jadi orang ini punya rasa atau feeling yang dia ngerasain banget, ya. Dia nggak bisa meimbangi kamu, dia nggak bisa. Dia ngerasa apa ya, energi kamu seperti too much untuk dia. Bukan berarti buruk, ya, bukan, namun too much dalam artian dia nggak berada di energi itu, membuat dia akhirnya harus keluar toh dari energinya dia untuk merasakan energi kamu ataupun kamu yang begitu. Akhirnya berat sendiri karena saat kita berada di luar energi kita dan kita mencoba
untuk merasakan sesuatu yang asing bagi diri kita. Itulah yang dia rasakan saat ini. Tapi keinginan dia terdalam, dia ingin sekali untuk kalau bisa mengungkapkan ya segala-galanya, ibaratnya kayak gitu, hanya untuk kamu. Oke, kita lihat klarifikasi tarotnya ya. Oke, bentar ya. Oke, ada Two of Swords di sini ya, tapi aku selalu fokus dengan timbangan kalau di tarot ini ya, di deck yang ini. Jadi aku ngerasain memang energi kamu banget di sini Libra ya, yang mencoba untuk menyeimbangkan diri ya selalu, namun tetap aja ujung-ujungnya nggak seimbang, berat sebelah ya. Berat sebelahnya gimana, seseorang sih mau memikirkan hati ya, namun bertabrakan dengan ego ya. Wands, dia ingin bicara dengan kamu, sangat ingin bicara, ataupun kamu sangat ingin bicara dengan orang ini, tapi nggak tahu caranya gimana. Apakah ada kesempatan? Orang ini sebenarnya menunggu kesempatan besar untuk bicara, namun dia nggak tahu kesempatan apa dan gimana kesempatannya dia, dan kapan kesempatan itu datang ya dia nggak tahu ya. Four of Swords, seseorang mencoba apa ya, membenarkan jalur apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan, kayak mencoba untuk mencerdaskan apa ya, maksud aku begini loh, dia mencoba untuk membuat apa yang dia lakukan adalah bentuk sebuah hal yang tepat, bentuk pilihan yang cerdas. Nah, that's it, itu yang aku maksud ya. Kalau dia ya memang ini seseorang yang bisa jadi energinya dia gini loh, dia nggak mampu kan ngehandle seseorang yang di luar energinya dia. Dia ingin berharap dengan orang seperti itu, namun dia bisa untuk mengisi hari-harinya atau justru berhubungan dengan seseorang yang energinya di bawahnya dia, agar dia bisa kontrol orangnya, orang yang di bawahnya itu tadi ya. Karena kalau seseorang terlalu energinya besar, too much ya, bakal berat untuk dihandle, apalagi seseorang yang punya prinsip yang keras juga ya. Jadi aku ngelihat memang itulah tendensinya kenapa orang ini nggak kayak mengejar-ngejar gitu loh, kayak apa ya, namun sebenarnya rasanya dia yang ngejar-ngejar, namun fisiknya dia enggak ya. Five of Pentacles ya, Journey. Jadi orang ini kalau dia udah ngerasa aku nggak bisa ngeladenin orang yang seperti itu, jadi di satu sisi gini, dia happy, bahagia, dia tahu punya rasa ke kamu gitu ya, rasa yang luar biasa dia idam-idamkan gitu ya. Namun di satu sisi dia mencoba untuk membenarkan apa yang dibuat dengan ya orangnya gitu, orangnya terlalu kuat, terlalu mendominasi, aku nggak bisa yang kayak gitu ada aku nggak bisa, kalau aku harus bukan aku yang in charge di dalam suatu hubungan. Itu yang dia rasa dan dia pengennya dia, namun dia tahu sebenarnya itu energi yang baik untuk dia gitu ya. Jadi orang ini loh, dia menyukai akan hal itu, namun dia menolak untuk hal itu benar-benar real dalam hidupnya dia ya. Aku harap kalian mengerti yang aku maksud ya. Si Union, jadi energi orangnya sebenarnya cukup
toksik, itulah yang membuat dia nggak bisa untuk menurunkan egonya, untuk dia ngerasa ataupun mendapatkan rasa yang dia mau. Sebenarnya orang ini kalau dia mau menurunkan sedikit aja egonya, dia bisa mendapatkan apa yang dia mau, kebahagiaan yang dia mau. Namun egonya terlalu besar, ya. Dia ngerasa dia nggak mampu, ya udah, aku ngeliat jadinya orang ini workaholic, ya. Ataupun dia ada dua option di sini. Aku ngeliat dia bisa aja justru workaholic, kerja terus-terusan, namun ada tendensi di mana dia justru bisa banyak orang yang dideketin, banyak pacarnya justru jadinya gonta-ganti kayak nggak ada juntrungannya gitu, nanti sama ini nanti sama itu, pokoknya nggak jelas. Itu tadi dua optionnya ya, itu yang aku lihat. Jadi memang yang dimenangkan ini adalah egonya dia. So orang seperti ini ya, kita yang bagi kamu ataupun siapapun yang berurusan dengan orang ini ya, kamu gak akan bisa nge-handle orang seperti ini ya. Heaven or earth, apalagi kalau memang dia terlalu jatuh ke masalah duniawi, entah bukan hanya lawan jenis ya, bukan ataupun apapun orientasinya, namun pokoknya materi duniawi itu kayak materi ya, pasangan, kerjaan, karir. Jadi orang ini sangat in tune banget ya akan hal ini. Knowledge, orang ini sebenarnya mencari jawaban dari semua apa yang dia pikirkan, yang dirasakan. Namun saat dia menemukan jawaban itu, dia bisa dibilang nggak bisa begitu menerima ya. Ada faith, karena terhalang oleh faith-nya, dia ngerasa terhalang oleh imannya. Bisa jadi entah kalian memang beda agama atau prinsip hidup, ras di sini ya, ataupun memang terlalu banyak perbedaan yang sebenarnya nggak begitu intens kalau dilihat di luar, namun untuk dalam kalian sendiri, dalam hidup kalian itu sangat apa ya, aku bisa essence gitu ya. Itulah. Dan iman yang dimaksud di energi ini adalah iman dimana ya kayak apa yang kamu pikirkan dan aku rasakan itu kok berbeda jauh gitu ya. Prinsip kalian ini kencang banget berbeda di sini. Dia ingin hubungan yang seperti apa, bertujuan seperti apa, dan kamu inginnya seperti apa ya. Dan di bottom of the deck ada masculine or feminine energy ya. Like I said, seseorang tidak begitu seimbang tentang logika, hati, egoisme ya, intuisi. Itu adalah memang bentuk dari energi maskulin dan feminin. Setiap dari kita itu punya energi maskulin dan feminin, hanya aja berbeda kadarnya. Oke. Jadi seseorang di sini sangat, hidupnya sangat, aku bisa bilang fluktuatif banget ya, maskulin dan femininnya. Itu yang buat dia berat untuk menemukan penyatuan dengan diri dia sendiri. Ini orang yang gak akan bisa dia menemukan cara untuk bersatu dengan orang yang dia sayang, kecuali dia menemukan dulu penyatuan dalam dirinya dia. Penyatuan itu apa? Yaitu yoga, dimana kamu bersatu dengan diri kamu dan akhirnya kamu menemukan keberadaan Tuhan di dalam diri kamu. Itulah proses yang utama sebenarnya, yaitulah proses healing. Kalau kamu udah nyampe ke masa itu, ya hal buruk sekalipun terjadi dalam hidup kamu, kamu masih bisa menghandle. Dan apapun semua hal itu ya, bukan lagi tidak bermakna, namun kamu enggak attach dengan dia, kamu detach. Dan ini mirip dengan ada yang aku buat post gitu ya di YouTube, dimana aku bilang semua hal itu adalah sebuah kesia-siaan ya, dimana kita bakal diingat, dilupakan, kita hidup dan kita mati ya. Ada beberapa orang tertrigger dan mengatakan kalau nggak ada yang tidak nggak ada yang sia-sia, semuanya ada maknanya, ada maksudnya gitu ya. I know gitu,
Aku tahu kalau kalian gak mengerti maksud aku. Mirip dengan pembacaan ini ya. Karena seseorang ngerasa kalau dia melakukan sesuatu bakal sia-sia. Maksudnya di sini dia nggak mau berusaha kalau hal itu bakal sia-sia. Yang aku harus katakan sama kamu, semua hal itu memang sudah sia-sia. Kamu boleh menyangkalnya ya, namun kamu harus pahami, simpelnya kamu makan sekarang, nanti juga kamu bakal lapar lagi. So, bukan berarti kita akhirnya nggak makan dan tunggu benar-benar lapar ya. Di sini sesuatu yang sia-sia yang aku maksud adalah kamu melakukan hal itu bukan lagi semata-mata karena kamu inginkan sesuatu, karena kamu tahu ini nggak akan sia-sia, karena itu adalah bentuk ego ya. Jika kamu merasa sesuatu itu harus ada maksud dan tujuannya, ada goalnya, yaitu masih berbentuk ego. Aku harus bilang ini sama kamu ya. Jadi saat kamu masuk ke masa spiritualitas, kamu bakal menemukan apapun itu sia-sia. Bahkan ada yang di dalam tubuh kita pun bakal sia-sia. Sia-sianya apa? Kita bakal hangus ya, dalam artian kita bakal jadi tanah ya. Namun kasarnya, dalam kesia-siaan itu yang kita tahu hidup kita bakal habis nanti suatu saat nanti, at one point, di dalam kesia-siaan ini mau nggak kamu untuk tetap melakukan sesuatu yang bakal sia-sia dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ego ya, tetap melakukan semua itu walaupun kamu nggak akan pernah tahu itu dibalas apa enggak. Jadi itulah proses dimana kamu menemukan diri kamu, penyatuan jiwa kamu tetap berusaha semaksimal mungkin tanpa ada rasa untuk ego yang berlebihan. Ego nggak berarti harus ego yang buruk ya. Aku bilang ego nggak berarti harus semuanya buruk ya. Ada ego yang baik ya. Jadi proses terbangun secara spiritual adalah saat kamu memahami apapun juga itu sia-sia dan nggak bermakna. Namun saat itu semuanya sia-sia, apakah kamu tetap mau ya? Itulah kunci terberatnya sebenarnya ya. Karena apa yang kita anggap bermakna di dunia ini belum tentu bermakna nantinya, ataupun di kehidupan dulu kita anggapnya bermakna, apakah sekarang di kehidupan ini bermakna? Belum tentu ya, karena kita nggak tahu, kita lupa. Karena dulu mungkin kita kuat banget menahan ideologi kita saat kita di kehidupan yang dulu. Apakah kita ingat? Apakah yang berharga dulu kita ingat? Hal yang kita rasanya nggak ada yang sia-sia itu, apakah kita ingat sampai sekarang? Enggak ya, kita lupa. Aku sendiri pun lupa gimana detail aku di kehidupan sebelumnya. Aku tahu hanya kasat-kasatnya aja, sedikit banyaknya ya, belum tentu lengkap, belum tentu detail ya. Jadi pembacaan Libra di sini lebih ngarah ke sana ya. Dan ini juga energi seseorang yang ingin banget disayangi dan pengen banget dicintai ya. Oke. So udah lewat lebih dari 20 menit ya. So aku rasa aku nggak perlu untuk ngambil pesan semesta karena udah jelas pesan semestanya apa tadi ya. Dan harinya juga hujan. So that's it ya. I think that's all. Aku summary lagi, pesan semesta adalah terkadang hal yang tidak kamu mengerti dan kamu tidak ketahui dan kamu rasa kayak nggak make sense, nggak masuk, hidup itu nggak masuk akal, kok semua hal ini nggak masuk akal, nggak masuk logika, kok kehidupan itu sia-sia atau apa gitu. Kamu nggak perlu mencari jawabannya, just accept it ya, terima kehidupan memang tidak berlogika, tidak masuk akal, dan kehidupan memang udah ke sebuah kesia-siaan ya. Kita mau gimana lagi? Namun dalam artian udah
Udah pasti nih hidup kita sia-sia. Mau nggak tetap berusaha sebaik-baiknya? Tetap menunjukkan ke hadapan Tuhan, ke hadapan semesta, ya, kalau Tuhan tidak salah memilih kamu untuk hadir di hidup yang sia-sia ini tadi. That's it. Okay? Jika kamu ingin counseling atau personal reading atau pengen tahu birth chartnya kamu, silahkan klik aja link di bawah sini untuk lihat price listnya. Oke Libra, doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.